Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Yeni Sehir, terlihat seorang wanita paruh baya tengah memilah beberapa kain di salah satu toko pakaian. Wanita itu bertanya, "Dari mana ini berasal? Aku tidak ingin karya orang asing, aku ingin karya orang Turki." Dan pedagang itu menjawab, "Kami tidak membeli barang dari orang asing, semua ini dibuat oleh orang Turki. Kami mengambilnya dari suku-suku sekitar." Namun wanita itu berkata, Tidak, bukan yang ini. Aku ingin yang lebih baik, karena aku sedang menyiapkan mahar untuk putriku. Tapi siapkan yang aku pilih, kirim semua itu ke rumah Osman Beyku." Mendengar ini pedagang itu bertanya, "Apa? Ke rumah Osman Bey? Siapa kau Hatun?" Namun wanita itu berkata, "Kenapa kau peduli? Kerjakan saja tugasmu. Terlalu banyak rasa ingin tahu membunuh seorang pria. Tidakkah kamu tahu itu?" Dan pedagang itu mengatakan, "Maafkan aku terkejut setelah kau menyebut rumah Osman Bey." Di sisi lain, Cirkutai bertanya kepada Kumar Abdal, "Apa yang akan aku lakukan sekarang, Kumar Abdal? Bagaimana aku akan menebusnya ke Ulgen Hatun?" Dan Kumar Abdal menjawab, "Salepmu ada di sana. Pergi dan keluarkan kantong emasmu. Ayo." Lalu Cirkutai bertanya, "Apa yang akan aku lakukan dengan kantong itu? Apakah aku akan memberi wanita itu emas?" Dan Kumar Abdal menjawab, "Kamu tidak bisa pergi dan meminta maaf dengan tangan kosong. Berdiri dan pergilah ke sana." Mendengar ini Cirkutai berkata, "Yah, kau sangat pintar, Kumar Abdal." Kembali kepada wanita itu, dia bertanya kepada pedagang tersebut, "Permisi, apakah ada warna lainnya?" Dan saat pedagang itu menunjukkan warna kain merah, seketika Cirkutai datang dan mengambil kain tersebut. Kemudian wanita itu berkata, "Berikan padaku, bocah berambut coklat." Namun Cirkutai mengatakan, "Aku yang menyentuhnya duluan. Aku minta maaf nenek, ini milikku. Kau harus mencoba pakaian lain. Aku butuh yang merah." Lalu wanita itu berkata, "Aku bukan wanita tua untuk dipanggil nenek. Berikan itu padaku." Namun Cirkutai menariknya seraya berkata, "Astagfirullah, aku duluan yang menyentuhnya nenek. Kain ini milikku, jangan keras kepala, ini sangat penting." Dan mereka terus-menerus saling menarik kain tersebut. Kemudian Kumar Abdal berkata, "Cirkutai, berikan itu, belilah potongan kain lain. Jangan tidak menghormati seorang hatun." Namun Cirkutai mengatakan, "Bukankah dia yang tidak menghormati Cirkutai? Aku bilang aku menyentuhnya pertama." Lalu wanita itu berkata, "Dasar kau manusia terkutuk, lepaskan kain ini, lepaskan atau jantungmu akan sobek, baju besimu dan kepalamu akan hancur." Namun Cirkutai mengatakan, "Aku tidak akan melepaskannya. Jika aku lepaskan, kau akan jatuh. Selain itu, ini adalah kain terbaik. Aku butuh yang terbaik yang aku ambil." Kemudian Cirkutai berhasil meraih kain tersebut dari wanita itu. Jelas hal itu membuat wanita tua itu kesal, kemudian memukul kepala Cirkutai dengan tongkat hingga membuatnya berdarah. Di sisi lain, Aktemur berkata kepada Alcicek, "Tidak Alcicek, aku adalah Sobashi dari Yeni Sehir. Aku tidak ingin menjadi seorang bey. Selain itu, tidakkah ada pria lain di suku yang bisa menjadi bey?" Dan Alcicek menjawab, "Apakah aku akan memintamu jika aku memiliki saudara laki-laki, Aktemur? Tidakkah kamu tahu, aku tidak punya siapa-siapa. Hanya aku dan ibuku. Kami tidak punya orang lain. Kami tidak punya siapa-siapa. Kami sendirian." Mendengar ini Aktemur mengatakan, "Kamu tahu bahwa aku tidak berniat seperti itu. Aku selalu bersamamu, tapi aku tidak mengejar dakwah belik." Seketika Alcicek mengatakan, "Ini bukan dakwah belik. Kita harus melakukan ini. Suku kami adalah titipan ayahku. Apakah kamu tidak akan melindungi amanat ini?" Namun Aktemur mengatakan, "Selain itu, para bey di suku tidak akan menerima ini." Dan Alcicek menjawab, "Setelah kau menerimanya, tidak ada yang berhak mengatakan sesuatu. Ibuku akan berbicara dengan para bey. Kami tidak memiliki orang yang lebih berbakat darimu. Dan para bey yang tidak akan memilih putra Gundus Bey tidak punya tempat di suku kita. Apakah kamu pikir kamu tidak bisa melakukannya? Apakah kamu takut?" Mendengar ini Aktemur mengatakan, "Kenapa aku harus takut, Alcicek? Aku tidak takut. Tapi Osman Bey, apa yang akan dikatakan pamanku tentang ini? Aku tidak bisa melakukan apapun sebelum bertanya padanya.
Tapi kamu sangat terburu-buru. Kamu ingin itu terjadi sekarang. Kamu menempatkanku dalam situasi yang sulit, Alcicek. Lalu Alcicek mengatakan, Osman Bey mempercayakan Yenisehir yang besar padamu. Mengapa dia mengatakan sesuatu setelah kau menjadi Bey di suku Kargin? Kargin bergantung pada Kai. Tapi jika kamu tidak menerima amanat ini, sukuku akan hancur, Aktemur. Namun Aktemur mengatakan, tapi aku tidak menyukai ini, Alcicek. Seketika Alcicek berkata, kita harus melakukannya. Ibuku memiliki kursi untuk saat ini. Tapi bagaimana dengan besok? Para Bey akan mulai membangkit. Kamu tidak akan mengorbankan Kargin dan membiarkannya dalam pertarungan kursi, ya kan? Kamu akan duduk di kursi, hah? Mendengar ini membuat Aktemur hanya terdiam. Sahabat kembali lagi ke Cerkutai. Dia berkata kepada wanita itu, apakah kamu memukulku? Apakah kamu memukul Cerkutai? Dan wanita itu mengatakan, ya, tunggu di sana. Sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dariku? Hah? Kumral Abdal yang berada di sana mencoba untuk menahan wanita tersebut yang hendak menyerang Cerkutai lagi. Kemudian Cerkutai berkata, kau seharusnya bersyukur bahwa kau bukan seorang laki-laki. Aku memaafkanmu karena kau adalah orang tua, nenek. Kemudian dia pun pergi dari sana dengan membawa potongan kain tersebut yang sudah dia bayar kepada seorang pedagang. Melihat itu jelas membuat wanita tua itu semakin kesal. Namun Kumral Abdal mengatakan, tidakkah kau tahu dia adalah pria yang gila? Mendengar ini wanita itu berkata, apakah itu benar? Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Dan Kumral Abdal menjawab, dia tidak bisa berpikir dengan benar. Lalu wanita itu berkata, baguslah kalau begitu. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Tapi terima kasih, kau menyelamatkanku dari melakukan dosa. Jika tidak, aku tidak peduli jika dia gila dan memukulinya. Memperhatikan wanita itu, Kumral Abdal berkata, aku merasa sepertinya aku mengenalmu. Tapi, lalu wanita itu mengatakan, Kumral Abdal, itu kamu kan? Kemudian Kumral Abdal berkata, Kau, Karabe, Ferista Hatun? Sementara itu, mengetahui kegagalan para nokersnya dalam menangkap Osman membuat Naiman sangat marah. Dia bertanya kepada para nokersnya, di mana kepala Osman? Dan salah satu nokers menjawab, Osman lolos dari jebakan, Komandan Naiman. Mendengar ini Naiman mengatakan, kita tidak melakukan pekerjaan itu sendiri dan Osman selamat, begitukah? Di mana Goktalai? Dan pria itu menjawab, Osman memenggal Goktalai. Mendengar ini jelas membuat Naiman semakin kesal, lalu berkata, kau bukan satu-satunya, pewaris Osman akan datang dengan sendirinya. Sahabat kita beralih ke Osman yang saat itu mendatangi Ismihan di Sogut seraya berkata, apakah kau menjualku? Mendengar ini Ismihan bertanya, apa yang kau katakan? Lalu Osman menjawab, Bayindir dari Cafundur. Sejak kapan anjing melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya, Fredes Sultan? Dan Ismihan mengatakan, anjing adalah anjing. Dia hanya setia pada dirinya sendiri. Mereka setia kepada kita selama kita berguna bagi mereka, Osman Bey. Sepertinya Naiman memberikan tulang yang lebih besar, tapi aku akan membunuh Bayindir itu. Lalu Osman bertanya, apa yang dia berikan padanya? Sahabat kita beralih ke Bayindir yang saat itu tengah sibuk dengan toko barunya. Terlihat beberapa pekerja tengah bersiap untuk pengiriman barang-barang dagangan milik Bayindir. Kemudian dia berkata kepada Hussein, aku akan sangat kaya, Hussein. Aku mengungkapkan rahasia Osman. Akulah yang terbaik di mata Naiman mulai sekarang. Aku memiliki surat perintah Genghis Khan. Ayo berangkat. Mari kita jual barang-barang ini di luar perbatasan. Kau akan melihat bahwa semua orang akan berlutut di hadapanku. Baik Ismihan maupun Osman tidak akan memiliki otoritas di sini. Aku tidak akan mengatakan evallah kepada salah satu dari mereka. Lalu Hussein bertanya, apakah kita akan segera berangkat, Beim? Dan Bayindir menjawab, sesegera mungkin. Ismihan akan segera mengetahui apa yang kita lakukan. Lalu Hussein bertanya, bagaimana dengan Osman? Bagaimana jika dia selamat dari penyergapan? Dan Bayindir mengatakan, apa yang kita lakukan, Hussein? Kita melakukan tugas kita dan kita mendapat hadiah kita. Baiklah,
Kita perlu mengunjungi Naiman sebelum berangkat. Ayo. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Kembali lagi ke Osman, dia bertanya apa yang dia miliki. Dan Ismihan menjawab, surat perintah. Surat perintah yang diberikan Genghis Khan kepada para pedagang agar mereka dapat melakukan perjalanan di dalam negeri. Mendengar ini, Osman berkata, ini bukan sesuatu yang bisa kau berikan kepada siapapun. Dan Ismihan mengatakan, pikirkan tentang harga kepalamu, Osman Bey. Tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuh Bayindir secepat mungkin. Namun Osman berkata, tidak. Bayindir akan hidup untuk sementara waktu. Mendengar ini, Ismihan bertanya, akankah kau memaafkan pengkhianatannya, Osman Bey? Dan Osman menjawab, kau bilang bahwa apa yang dia miliki adalah surat perintah untuk berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Kami membutuhkan surat perintah itu, dan kami membutuhkan Bayindir. Lalu Ismihan bertanya, untuk apa? Dan Osman menjawab, biarkan aku berhasil. Setelah itu, kau akan mendengarnya dengan seluruh dunia, Fede Sultan. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.